Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami boleh masuk di dalam tahun baru. Ain bet, pay bet Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami boleh terus melangkah bersama dengan Engkau. Mari Roh Kudus ajari kami terus Tuhan. Apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Lewat sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Kau yang mengajar kami Tuhan. Ajari kami Roh Kudus. Ajari kami. Untuk kami boleh menangkap dan mengerti akan sebagian daripada isi hati-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Kita boleh masuk di dalam tahun baru. Ya saudara, pay bet. Kemarin kita masuk di dalam sound down ya saudara-saudara, dan kita boleh tetap terus melangkah di tahun baru menurut kalender Ibrani ini ya saudara. Firman Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya ada di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Bagaimana kita ini unity di dalam roh ya saudara. 1 Korintus 3 ayat 16. Dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Tidak tahukah kamu bahwa kamu, saudara dan saya, adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Terjemahan lain ya saudara, tidakkah saudara menyadari bahwa saudara sekalian adalah rumah Allah dan roh Allah hidup di antara saudara di dalam rumahnya. Saudara dan saya adalah baitnya Allah ya saudara, amin ya saudara. Dan dikatakan roh Allah itu tinggal di dalam baitnya, di dalam hidup saudara dan saya. Di dalam awal pertama Kejadian 1 ya saudara, kalau kita lihat bagaimana ada roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air. Dan dengan firman-Nya Allah itu menciptakan ya saudara. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 kita baca sebagian daripada Kejadian 1 ini. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Ya saudara, Allah berfirman. Apa yang dikatakan oleh Tuhan itu jadi ya saudara. Jadilah terang, jadi. Jadilah takrawala, jadi. Dan selanjutnya. Artinya saudara, di tahun pay bet ini, pay itu mulut, bet itu rumah ya saudara-saudara. Jadi biarlah saudara dan saya terus belajar di tahun yang baru ini. Apa yang kita katakan melalui firman-Nya itu akan jadi dalam hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu kita perlu ya saudara-saudara memenuhi bait Allah ini dengan firman Tuhan. Sehingga apa yang keluar dari mulut kita ini adalah kebenaran firman. Di dalam Roma 4 ayat 17, dengan firman-Nya apa yang tidak ada itu akan menjadi ada. Bagian bawah ya saudara-saudara. Yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Jadi dengan mulut kita, dengan firman Tuhan ya saudara-saudara, kita bisa menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Seperti Tuhan menciptakan seisi bumi ini ya saudara-saudara, dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara dan saya harus mengerti apa yang Tuhan mau ya saudara-saudara. 1 Korintus 2 ayat 11. 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu
apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Ya saudara, jadi ketika saudara dan saya belajar untuk mengerti apa yang Tuhan mau, kita harus dipenuhi dengan roh Allah, ya saudara. Karena roh Allah itu yang mengerti apa yang menjadi kerinduan dan keinginan hati Tuhan, ya saudara. Ada contoh di dalam firman Tuhan ketika Bezalel, ya saudara-saudara, dipenuhi dengan roh Allah. Dia bisa membuat segala sesuatu perabot untuk tempat kudusnya Tuhan. Di dalam Keluaran 31 ayat 1 sampai 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Amin, ya saudara. Karena ada roh Allah yang menuntun Bezalel dan Aholiab, sehingga dia diberi keahlian oleh Tuhan mengerjakan apa yang Tuhan mau. Zaman itu nggak ada foto, nggak ada gambar, ya saudara, seperti di kertas gitu bisa dilihat kepengennya Tuhan itu apa. Tapi zaman dulu itu hebat, ya saudara-saudara. Dengan roh Allah dia bisa menangkap apa yang Tuhan mau. Dikatakan mereka tepat menurut apa yang Tuhan mau, mengerjakan di dalam ketepatan. Karena ada roh Allah yang menuntun Bezalel dan Aholiab, sehingga dapat mengerjakan semua pekerjaan yang Tuhan mau. Oleh sebab itu saudara dan saya, ayo ikatkan hidup kita dengan Tuhan. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Kita harus unity dengan Tuhan, ya saudara. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Jadi tidak dengan kekuatan kita, tapi bagaimana roh Allah menuntun hidup saudara dan saya, yaitu melalui kebenaran firman-Nya. Roma 8 ayat 14. Dikatakan ketika saudara dan saya mau dipimpin oleh roh Allah, kita menjadi anak Allah. Semua orang, balik lagi, semua orang yang dipimpin oleh roh Allah, saudara dan saya adalah anak Allah. Amin, ya saudara. Lanjut 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa adalah anak Allah. Roh itu bersaksi, berarti roh itu yang akan mempromosikan saudara dan saya. Karena kita mau dipimpin oleh roh Allah. Sehingga bukan dengan kekuatan kita bisa mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah. Tapi bersama dengan roh Allah, maka roh itu akan bersaksi. Roh itu akan mempromosikan saudara dan saya menjadi kepala dan tidak ekor. Menjadi ekor. Akan membawa saudara terus naik dan tidak menjadi turun. Itu janji Tuhan. Lanjut ya saudara. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Amin ya saudara. Sebagai anak Allah kita berhak menerima janji-janji Allah. Amin ya saudara. Kemarin ada pelajaran yang sangat baik dari hambanya ya saudara. Saya sangat diberkati. 5782 tahun ini ya saudara. 5 itu berbicara anugerah.
kita hidup dan masuk di tahun yang baru ini dalam anugerah Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang dibedakan karena kita tinggal di Goshen, tanah yang dibedakan oleh Tuhan ketika bangsa Israel ada di tanah Mesir. Ya saudara, kita hidup di dalam anugerahnya Tuhan. Masuk tahun baru ini bukan dengan kekuatan kita, tapi ada anugerah Tuhan yang selalu berjalan bersama dengan kita. 7 itu kesempurnaan, ya saudara. Biar Tuhan yang menyempurnakan apa yang menjadi janji Allah dalam hidup saudara dan saya, dan itu akan tergenapi. 8 itu new beginning, ya saudara-saudara. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Baik itu pekerjaan, baik itu pelayanan. Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang baru untuk memperluas segala sesuatu dalam hidup saudara dan saya. Tapi kuncinya 2 adalah unity. Unity dengan roh Allah, ya saudara-saudara. Kita tidak berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Sekalipun saudara dan saya ini adalah baitnya Allah, tapi biarkan, bebaskan roh Allah yang memimpin hidup saudara dan saya. Hidup mengikatkan diri dengan Tuhan dan mau dipimpin roh Allah. Sehingga apa yang menjadi rencana Tuhan di tahun payback ini akan kita alami dan nikmati bersama dengan Tuhan, karena kita mau unity dengan roh Tuhan. Ya saudara-saudara, roh Allah yang ada dalam hidup saudara dan saya, biar itu memimpin langkah demi langkah. Apa yang menjadi kehendak Tuhan bukan dengan kekuatan kita sendiri. Biar perenungan firman Tuhan pagi ini membawa saudara dan saya menikmati akan setiap janji-janji Tuhan untuk tahun payback ini. Dan biarlah sebentar sore kita terus mau belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Nani. Kita menjadikan wadah hati kita untuk bisa menerima dengan kesiapan apa yang menjadi kehendak Tuhan selanjutnya. Biar hambanya akan menerangkan lebih jauh sebentar sore. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, dimanapun saudara berada, saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa sebentar sore bukan jam 6 ya, kita mulainya jam 5. Jadi kalau saudara yang streaming maupun yang tidak bisa hadir, saya akan sampaikan, siapkan di dalam rumah saudara apel sama anggur, apel sama madu ya. Nanti diterangkan kenapa mesti apel, kenapa mesti madu. Nanti akan diterangkan, dan pokoknya yang tidak hadir di rumah masing-masing, kalian siapin apel. Kalian mau siapin apel yang gede, terserah. Sepotong apel, terserah. Yang penting adalah siapkan apel dari di rumah masing-masing dan madu ya. Kalau yang datang itu disediakan madu surga ya. Buat saudara yang di luar kota, berdoa saja. Kalau ada lebih, kita pasti kirim ya. Tapi saya tidak berani janji itu kapan. Pasti dikirim, tapi kapan dikirimnya tergantung dari kiriman dari surga ya. Begitu di taman itu Tuhan berikan banyak, ya cepat saudara akan mendapat kirimannya. Kalau tidak, sabar sampai semuanya akan mendapatkan itu. Saya percaya bahwa madu ini akan sampai ke ujung bumi ya. Nah, tadi diterangkan mengenai unity dengan Roh Kudus. Jadi begini, saudara, kalau nama unity kita harus ada di blend sama Roh Kudus. Roh Kudus itu harus memenuhi kita. Roh Allah itu memenuhi kita. Jadi kalau misalnya gelas ini diisi dengan air ya. Karena ini transparan depannya, saya yakin saudara akan melihat di dalamnya itu ada air. Ini tidak kosong, itu kelihatan. Air itu kelihatan dari luar bahwa di dalamnya itu ada air, ada bobotnya ya. Ada sesuatu hal yang di dalam air ini.
Nah, demikian juga di dalam kehidupan saudara, kalau saudara itu dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, unity dengan Roh Kudus, itu otomatis sekitar saudara itu akan mencium bahwa ada sesuatu dalam hidup saudara. Hari ini GK ini sedang masak karena mau jualan, ceritanya sebentar sore ya, jualan ramen ya. Jadi saya begitu masuk tadi, saya tidak pergi ke dapur, saya begitu masuk ruangan di lantai bawah mau naik ke atas, saya sudah mencium aroma dari bumbunya ramen. Saya bilang sama Sofi, ini GK pasti sudah masak nih, saya bilang, karena aromanya itu sudah tercium. Nah, saudara tahu, kalau saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, saudara itu unity dengan Roh Kudus, itu dimanapun saudara berada itu akan berdampak. Ada sesuatu yang penuh dalam hidup saudara dan saya. Dan untuk tahun PBET ini, kalau kita unity dengan Roh Kudus, segala sesuatu yang kita kerjakan pasti berhasil. Nanti sore lihat ya, waktunya kita akan diajar bagaimana kita berjalan dalam tahun PBET ini dan kita bisa menjadi orang yang diberkati dan berhasil. Amin. Yuk kita berdoa saat ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang sudah Kau kerjakan pada hari ini ya Tuhan. Engkau siapkan kami di tempat ini dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya dan yakin Tuhan bahwa Engkau menyertai kami. Engkau beserta dengan kami. Kami menyerahkan kebaktian sebentar sore ke dalam tangan-Mu. Engkau siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan. Sampai kami mengerti kenapa Engkau menyediakan akan apel, Engkau menyediakan akan madu buat kami. Apa tujuannya Engkau memberikan semua buat kami. Biarlah kami tahu itu tindakan profetik yang akan kami lakukan. Dan itu akan menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Biarlah Kau siapkan hati, jiwa dan pikiran kami untuk menerima akan segala sesuatu yang Kau sudah sediakan buat kami sebentar sore. Terima kasih Bapak, biarlah hari ini Kau siapkan hati, jiwa dan pikiran kami untuk meraih segala sesuatu yang sudah Kau siapkan buat kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Biarlah Engkau yang akan memberkati setiap pekerjaan kami hari ini untuk dapat kami selesaikan. Begitu jam 4 kami sudah siap untuk datang. Buat kami datang tidak terlambat, karena kami tahu kami tidak mau kehilangan daripada apa yang Engkau sudah siapkan buat kami sebentar sore. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Bapak. Kau siapkan hati kami untuk mengikuti acara dari awal sampai akhir. Kami tidak mau miss Tuhan. Kita akan menyambar semua yang Engkau siapkan buat kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur sampai dengan saat ini ya Tuhan. Mulai pandemi sudah mulai bersurut, mulai surut dan surut. Kami percaya Tuhan, seperti bahtera yang melayang-layang, berlayar di atas lautan, air bah yang terjadi lama-lama akan menjadi surut dan bahtera itu akan berlabuh. Kami percaya Tuhan, waktunya tiba, corona ini akan berakhir dan kami akan berlabuh. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan mengalami perkara pemulihan yang luar biasa. Kami percaya semua terjadi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah berubah. Hari ini kami datang di hadapan-Mu ya Bapa. Kami minta dan kami berdoa kepadamu. Semua malapetaka yang Kau izinkan terjadi, jikalau sebelum waktunya, Bapa Engkau yang menahannya akan hal ini. Kami minta di dalam nama-Mu, Engkau tahan Tuhan, sampai tidak akan terjadi malapetaka Indonesia ini. Tapi Indonesia menjadi Indonesia yang bangkit,
Indonesia yang maju, Indonesia yang diberkati. Kami percaya ini terjadi. Perekonomian akan pulih kembali, transportasi akan pulih kembali. Semua hasil tambang bisa dipakai untuk membiayai semua kebutuhan-kebutuhan yang ada. Pembangunan infrastruktur akan terjadi seperti yang Engkau mau. Bapak, kami percaya Indonesia akan menjadi Indonesia yang termasyhur. Kami percaya ini terjadi karena Engkau cinta akan Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Saat ini siapkan hati kami untuk masuk dalam pengurapan. Mari saudara, kita masuk dalam pengurapan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan daripada hidup kami mulai dari ujung rambut sampai ke telapak kaki kami terjadi pada hari ini. Tidak ada suatu pengurapan kami yang meleset atau melenceng, tapi kami dipenuhi dengan pengurapan yang dari ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mata kami ini, telinga kami ini ya Tuhan, dan bibir mulut kami ini Tuhan, indera-indera kami ini, biarlah benar-benar berjalan, melihat, berbicara Tuhan, seperti yang Engkau mau. Biarlah hati kami ini tetap melekat kepadamu ya Tuhan, sampai kedatangan-Mu untuk menjemput kami. Kami tetap hati kami melekat kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, roh keraguan-raguan kami, roh kekhawatiran kami minta Kau cabut sampai ke akar-akarnya ya Tuhan. Supaya hati kami tetap melekat kepadamu dan tidak ada suatu keraguan-raguan dalam hidup kami. Bapa, hari ini kami mengolesi tangan kami karena tetap hari ini kami mau bekerja Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan hari ini bersama dengan Engkau, kami akan mengalami keberhasilan yang luar biasa. Tidak ada kegagalan yang ada dalam hidup kami. Yang kami terima adalah suatu kemuliaan, suatu pimpinan yang daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kaki kami berjalan pada jalan yang Engkau sudah tentukan ya Tuhan. Sampai hari ini perjalanan kami ada di jalan-jalan yang benar, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terima kasih Bapak, segala puji hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Buat kami perjalanan kami berhasil bersama dengan Engkau. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan sepanjang hari ini. Sebentar sore hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Engkau sendiri hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami. Terima kasih untuk semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.